Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati tim penilai pembangunan zona integritas menuju WBK. Saya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsa akan memaparkan progres pembangunan zona integritas menuju WBK. Kantor Imigrasi Langsa membawahi wilayah kerja terdiri dari 3 daerah, 1 Kota Langsa, 2 Kabupaten Aceh Tamiang, 3 Kabupaten Aceh Timur. Dalam melaksanakan tusinya, Kantor Imigrasi Langsa didukung SDM sebanyak 32 orang dan PPNPN sebanyak 12 orang. Kami telah membangun komitmen secara bersungguh-sungguh bersama-sama bahwa kami akan membangun zona integritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kami telah menetapkan 6 area perubahan sesuai dengan petunjuk arahan dari Permenpan, dan kami telah membentuk 6 area perubahan ini diantara manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan, sasaran yang ingin kami capai adalah bagaimana tim ini bisa menggerakkan seluruh potensi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsa untuk bersama-sama bergerak maju, menggali inovasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tusi, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penunjang tusi, dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk lebih lanjut terkait dengan pembangunan manajemen perubahan, mungkin bisa dijelaskan detail progresnya. Silakan. Izin menyampaikan dari manajemen perubahan ada indikator untuk menuju zona WBK. Yang pertama itu adalah kerja. Sebelum dimulai pembentukan kerja itu diadakan dulu pencanangan atau deklarasi zona integritas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, Polres, Dandim, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya dibentuklah tim kerja sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai yang dituangkan dalam bentuk SK tim kerja yang ditandatangani langsung oleh Kasatker. Untuk indikator yang kedua itu rencana pembangunan zona integritas yang dilaksanakan oleh masing-masing 6 area perubahan yang telah disebutkan di atas. Masing-masing 6 area perubahan tersebut membuat rencana kerja yang juga dituangkan dalam SK Kasatker yang tujuannya adalah untuk pembangunan WBK dan WBM di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsa. Selanjutnya, setelah ada rencana pembangunan, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah diadakannya monitoring dan evaluasi secara berkala tersebut, adalah penunjukan role model, di mana role model itu adalah Kasatker, Kepala Kantor Imigrasi langsung, di mana Kasatker itu sebagai role model untuk melakukan perubahan pola pikir atau mindset terhadap seluruh pegawai maupun PPNPN dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBM yang dilaksanakan dengan berbagi, coffee morning, rapat, corporate university, dan sebagainya. Untuk publikasi eksternal juga dilakukan dengan mempublish melalui media-media sosial Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsa seperti Instagram, Twitter, Facebook, website untuk memperlihatkan kepada masyarakat ramai bahwa Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsa membangun zona integritas menuju WBK dan WBM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapat kami tambahkan pada tim penilai dalam manajemen perubahan, kami juga telah membuat zel-zel sebagai penyemangat dan selalu kita tampilkan di dalam acara apel maupun setiap kesempatan yang baik untuk membangun solidaritas pembangunan zona integritas. Berikutnya memasuki zona kedua, yaitu penataan tata laksana. Pada area ini, target yang kami harapkan bahwa penataan tata laksana ini akan membuat lebih mudah bagi pemohon, bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian, lebih simpel, lebih nyaman ketika berada di kantor imigrasi Langsa. Sehingga harapan kami ketika masyarakat yang datang ke kantor imigrasi membutuhkan informasi maupun layanan, begitu masuk di halaman parkir, mereka sudah tahu di mana mereka harus parkir, di mana mereka harus menuju ke ruang layanan, sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak pertanyaan karena dengan beberapa petunjuk arah sudah kami pasang demi kemudahan.
Kemudian juga mereka akan mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan terkait dengan keimigrasian. Mudah-mudahan dengan demikian masyarakat mendapat kemudahan dan ruang layanan yang nyaman. Dalam progres penataan pelaksanaan ini bisa nanti dari tim Pokjanya menyampaikan progres apa saja yang selama ini sudah kita bangun dan seterusnya akan kita bergerak maju, termasuk dalam hal pengembangan pemanfaatan teknologi informasi. Silakan. Kami dari Pokja Tata Laksana ingin menyampaikan perubahan apa saja yang sudah berubah pada penataan tata laksana. Antara lain bahwa di dalam bekerja pastinya sudah ada SOP dari pusat. Namun demikian, kami sudah menyusun standar layanan dengan berpedoman turunan SOP dari pusat. Kami sesuaikan dengan keadaan di daerah ini agar dapat berjalan sistematis, efektif, dan efisien. Terus kami juga telah memasang semua informasi yang disajikan secara terbuka melalui poster, banner, dan media sosial berupa persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan layanan dengan memaksimalkan dan mengembangkan teknologi informasi, contohnya SMS Gateway, dan juga adanya perangkat untuk pengecekan status permohonan dokumen di kantor ini. Demikian disampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari Pokja Penata Laksana. Kemudian memasuki area ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Di area ini yang diharapkan bahwa kami akan bisa membangun dan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi meningkat dan menjadi lebih baik di kedepannya. Ada beberapa hal yang dilakukan dari Pokja ini dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dengan Korpu maupun kita juga belajar dari eksternal. Mungkin dari Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM dipersilakan progres apa yang dilaksanakan dan apa yang akan direncanakan kemudian. Silakan. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam mendukung pembangunan zona integritas. SDM merupakan komponen utama dalam pencapaian mendukung wilayah bebas korupsi agar tercapai predikat BBM. Kegiatan yang kami telah lakukan diantaranya kami membuatkan usulan kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan setiap tahunnya ke kantor wilayah. Dan kami juga telah membuat basi internet antar pegawai yang bertujuan agar semua pegawai pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa dapat lebih memahami setiap pekerjaan yang terdapat pada setiap bidang masing-masing pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Untuk meningkatkan SDM, kami juga mengikutsertakan pegawai dalam pelaksanaan pelatihan melalui metode e-learning, dan apabila bagi pegawai yang sudah mendapatkan ilmu dari pelatihan tersebut dapat membagi ilmunya kepada pegawai lain sehingga terciptanya SDM yang lebih mumpuni dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui kegiatan Korpu. Kami juga mengundang narasumber dari instansi lain demi meningkatkan kualitas pelayanan prima, misalnya seperti dari bank. Guna meningkatkan disiplin dan kode etik, kami juga melaksanakan sosialisasi kepada pegawai lain agar pegawai pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa lebih disiplin dalam tugas sehari-hari. Melalui sosialisasi ini, kami mengharapkan agar semua pegawai dapat lebih meningkatkan disiplin dalam kedinasan. Guna memberi motivasi pegawai, kita juga memberikan reward kepada pegawai yang dipandang cakap dan penuh inovasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kami yakin dengan SDM profesional dan unggul, maka pencapaian predikat BBK dapat kami raih. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari tim manajemen SDM. Kemudian masuk ke area keempat, penguatan akuntabilitas. Di area ini kami berharap bahwa sumber dana yang telah diberikan pemerintah kepada kami dapat kami kelola sedemikian profesionalismenya sehingga sesuai dengan target yang ditetapkan dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga ketika ada pemeriksaan tidak adanya temuan-temuan ataupun penyimpangan dari pelaksanaannya. Dalam hal ini juga masih tergantung dengan kualitas SDM yang tersedia. Untuk itu kami dalam hal pengembangan SDM, penyediaan SDM dalam akuntabilitas ini, kami kembangkan
baik secara internal, mandiri, korpu, segala media kita manfaatkan. Dan untuk itu bisa dibantu dari tim Pokja penguatan akuntabilitas terkait progres pengembangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penguatan akuntabilitas terdiri dari 2 indikator. Yang pertama keterlibatan pimpinan, di mana kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa sudah membuat rapat terkait penyusunan rencana, kinerja, maupun pelaksanaan kegiatan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh semua pejabat struktural dan dipimpin langsung oleh kepala kantor. Hasil dari penyusunan rencana kinerja tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian kinerja, rincian kerja, diskusi manajemen, dan kalender kerja. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa juga melakukan rapat secara berkala terkait pencapaian kinerja yang sudah dilaksanakan. Dan rapat tersebut membahas terkait capaian output, realisasi anggaran, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kepala kantor selalu mengevaluasi pelaksanaan anggaran maupun kegiatan yang sudah atau belum terlaksana. Rapat tersebut bertujuan untuk mencapai kinerja guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Yang kedua, di pengelolaan akuntabilitas, kantor imigrasi kelas 2 Langsa sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan informasi kinerja yang meliputi indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang smart. Dilanjutkan dengan rencana kerja, rincian kertas kerja, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja. Rencana kerja pada kantor imigrasi kelas 2 Langsa juga telah mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan anti korupsi. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa juga telah menyusun nama pegawai yang mengikuti diklat akuntabilitas kinerja ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam upaya peningkatan SDM terkait akuntabilitas kinerja, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa telah melaksanakan kegiatan corporate university terkait penyusunan laporan kinerja yang dihadiri oleh seluruh pegawai. Hal ini bertujuan agar setiap pegawai mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah atau seharusnya dicapai atas penggunaan anggaran. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian memasuki area berikutnya, penguatan pengawasan. Pada area ini yang kami harapkan sasarannya adalah adanya pencegahan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tusi, penyelewengan kewenangan, adanya gratifikasi, dan pelaksanaan pelayanan di luar dari SOP. Untuk itu masih kembali pada tersedianya pemahaman sumber daya manusia terhadap batasan-batasan ataupun aturan-aturan tertulis maupun non tertulis. Progres seperti apa yang dilakukan untuk Pokja penguatan pengawasan, kami persilakan. Kami dari bidang penguatan pengawasan akan menjelaskan mengenai program aksi yang telah kami lakukan untuk mewujudkan zona integritas dan meraih predikat wilayah bebas korupsi. Ada 6 indikator di bidang penguatan pengawasan yang telah kami bentuk melalui SK Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Program aksi yang dilakukan adalah melalui internalisasi terkait dengan pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, dan benturan kepentingan melalui RDK ataupun internalisasi apel pagi kepada seluruh pegawai kantor imigrasi dan PPNPN. Kami juga telah membentuk tim pengawasan internal untuk melakukan pengawasan internal secara berkala untuk mencegah terjadinya pungli, gratifikasi ataupun penyalahgunaan wewenang di lingkungan kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Kami juga telah melakukan pemasangan CCTV sebanyak 20 titik untuk memantau kegiatan pegawai kantor imigrasi, kemudian PPNPN ataupun pemohon pada saat berada di lingkungan kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Kami juga melakukan pemasangan banner terkait dengan pembangunan zona integritas, stop pungli, atau tidak adanya calo serta diskriminasi dalam memberikan pelayanan pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Pengaduan masyarakat pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa dapat diakses melalui Facebook, WA, Twitter, e-lapor, Instagram, ataupun nomor telepon aduan yang telah diinformasikan melalui banner ataupun sosial media.
Untuk aplikasi WBS dapat diakses melalui aplikasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan yang terakhir, untuk kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, kami telah mengumpulkan bukti lapor LHKPN dan LHKSN terhadap seluruh pegawai di lingkungan kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Terima kasih. Memasuki area ke-6, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area ini menjadi sasaran kami supaya masyarakat mendapatkan kenyamanan selama menggunakan layanan di kantor imigrasi. Yang kami harapkan adanya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sehingga masyarakat menjadi lebih mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama menggunakan layanan imigrasian. Pada pokja ini silahkan untuk memaparkan hal-hal yang perlu dikerjakan. Di sini kami akan menjelaskan program apa saja yang sudah kami lakukan demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, secara prosedural, kami sudah menyusun standar pelayanan yang ditetapkan melalui SK Kepala Kantor Imigrasi dalam menetapkan standar pelayanannya. Kemudian kami juga sudah mematangkan pelayanan yang ditempatkan di ruang pelayanan sebagai wujud dari komitmen dan kesanggupan kami dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu kami juga memudayakan pelayanan prima yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai kantor imigrasi Langsa untuk membiasakan diri menerapkan prinsip 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa demi mewujudkan service excellent kepada masyarakat. Kami juga memberikan reward dan punishment kepada petugas layanan untuk memberikan motivasi kepada mereka dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya kami juga melakukan beberapa inovasi layanan. Yang pertama yaitu iGift, memberikan hadiah atau bingkisan kepada pemohon sebagai kompensasi atas keterlambatan dari pelayanan kami. Kemudian juga ada pelayanan ramah HAM yang kami sediakan, fasilitas disabilitas mulai dari parkir khusus disabilitas sampai kursi roda di dalam ruang pemohon, tempat untuk khusus antrian disabilitas, dan juga kami menyediakan toilet khusus disabilitas. Untuk kenyamanan pemohon, menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang tunggu layanan yang dilengkapi dengan spot foto, kemudian ruang baca yang dilengkapi dengan kacamata baca, kemudian ada ruang bermain anak, dan juga ada ruang laktasi untuk ibu menyusui. Kami juga menyediakan tempat pendaftaran online bagi masyarakat yang belum melakukan pendaftaran online, dan juga memberikan snack gratis kepada pemohon. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, kami juga melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara berkala, lalu mempublikasikannya di media sosial, website, sebagai wujud dari transparansi pelayanan publik yang kami berikan, dan juga sebagai bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelayanan. Terima kasih dari Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah disampaikan tadi. Kepada yang terhormat tim penilai, bahwa tadi kami telah memaparkan 6 area perubahan dan kesemuanya adalah merupakan komponen pengungkit. Nah, pada komponen hasil kami mendapatkan catatan bahwa IPK kantor imigrasi Langsa untuk bulan Januari sampai dengan Maret itu di posisi angka 13,91. Kemudian pada bulan April sampai dengan Juni posisi 14,49. Artinya di sini ada kenaikan. Kemudian di posisi bulan Juni sampai September yang saat ini belum selesai, baru kira-kira setengah jalan, angka yang baru saat ini 13,65. Kemudian IKM pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020 di posisi 18,75. Kemudian pada kuartal kedua bulan April sampai dengan bulan Juni posisi 19,51. Dan alhamdulillah juga ada kenaikan yang cukup bagus IKM hasil survei kepada masyarakat melalui barcode yang kita pasang. Kemudian untuk bulan Juli sampai dengan September yang saat ini baru setengah jalan di posisi 18,43. Nah, berita yang mengembirakan ini tidak berarti kami berhenti sampai di sini, tetapi kami akan terus bergerak menyempurnakan apa yang sudah kami